الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kata penulis rahimahullah, wa min kalamillahi subhanahu Al-Quranul Azim, dari sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran Al-Azim. Jadi min di situ min apa? Namanya min tab'idiyah. Iya, sebagian di antara itu maknanya. Jadi kalau ada min seperti ini itu namanya min tab'idiyah, itu terletak di awal kalimat. Minhum, di antara mereka, namanya min tab'idiyah. Min kalamillah, iya. Maka di antara sifat kalam Allah adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran ini bagian dari sifat kalam Allah. Iya. Di awal kita sudah sebutkan takallamu bima sya'a, ya kan? Bima sya'a bil Quran, bil Taurat, wal Injil, wal Zabur. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dari kalamullah, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran adalah kalamullah. Yang perlu kita ketahui dari permasalahan ini adalah bagaimana ta'rif dari Al-Quran itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Dan definisi ini mencakup dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran. Iya. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Ini tulis ini. Al-Quran adalah kalamullah. Munazzalun ghairu makhlukin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Itu Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Ini pertama. Al-Quran kalamullah. Munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah, yaitu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam Allah. Iya, diturunkan dan dia bukan makhluk. Minhu bada'ah, darinya lah Al-Quran itu. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pembahasan berkaitan dengan Al-Quran. Ini yang kita akan bahas nanti. Ya, kita bahas ini baru kita baca dari ucapan penulis berkaitan dengan Al-Quran. Jadi pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah. Iya, jelas. Sebagaimana dalam ayat, dalam hadis, ya, menunjukkan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Ya, hatta yasma'a kalam Allah. Yaitu Al-Quran. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam Rabbi." Yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran. Jadi Al-Quran disebut dengan kalamullah. Disebut dengan kalamullah. Ini yang pertama. Ya. Jadi Al-Quran pertama adalah kalamullah. Kemudian Al-Quran itu munazzalun. Munazzalun. Itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tanzilum min hakimin hamid. Iya. Diturunkan dari Al-Hakim Al-Hamid. Itu dari
penunjukan bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah berfirman, "Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbik." Iya. Orang-orang yang diberikan kitab itu dia tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu menunjukkan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan. Dari sini itu kita bisa mengambil istidlal bahwasanya Allah di mana? Allah di atas. Allah di atas. Dan banyak dalam ayat ya menunjukkan Al-Quran itu diturunkan. Dikatakan munazzalun. Jadi Al-Quran kalamullah munazzalun, ghairu makhluq. Ini inti pembahasan. Ghairu makhluq, kalimat atau lafaz ghairu makhluq. Iya. Ini lafaz disebutkan oleh para ulama. Iya. Di sisi munculnya pemahaman-pemahaman yang menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah tentang Al-Quran. Iya, tak kala datang orang-orang yang menyelisihi dari permasalahan ini menyebutkan Al-Quran itu kalamullah wa huwa makhluk. Iya, wa huwa makhluk. Dan yang menyebarkan pertama kali dari ucapan ini itu Ja'ad bin Dirham. Kemudian mengambil darinya Jahm bin Safwan. Iya, Jahm bin Safwan. Kemudian dinukil darinya beberapa dari tokoh-tokoh dari ulama Ahlul Bid'ah, di antaranya Bishr al-Marisi. Inilah yang dari sinilah dia berikan pemahaman ini kepada pemimpin pada saat itu, yaitu Ma'mun ibn Harun ar-Rasyid. Iya, dari sinilah tersebar fitnah besar di sini, fitnah selama kurang lebih 20 tahun. Fitnah tentang khalqul Quran. Ini menimpa dari ulama. Tentang fitnah bi khalqul Quran. Iya, keyakinan seperti ini. Jadi ini ada silsilahnya dari pengambilan Al-Quran kalamullah wa huwa makhluk. Ini ada silsilahnya sampai kepada seorang yang menyihir Nabi SAW, itu dari situ. Jadi mereka punya silsilah. Tapi yang menyebarkan ini adalah menyebarkan pertama kali itu Ja'ad bin Dirham, kemudian diambil darinya Jahm bin Safwan, itu Jahmiyah. Ini pemikiran kenapa Al-Quran kalamullah makhluk. Itu karena kembali kepada pemahaman di awal tadi. Apa itu? Allah tidak memiliki sifat kalam. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dan Allah bicara dengan Al-Quran, berarti Al-Quran makhluk atau bukan? Bukan makhluk, karena apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang bersambung dengan Allah itu bukan makhluk. Tapi ketika diyakini Al-Quran itu atau kalamullah itu makhluk, maka apa yang keluar darinya berarti itu makhluk. Makanya mereka mensifati Al-Quran itu kalamullah, tapi apa? Makhluk. Inilah fitnah yang besar menimpa dari beberapa imam, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Di antara mereka ada yang dipaksa untuk menyebutkan Al-Quran kalamullah makhluk. Di antara mereka ada yang mengiyakan. Karena dipaksa dengan ancaman. Di antara mereka ada yang bertahan. Kemudian terpenjara. Ini semua karena apa? Karena mereka memegang teguh akidah yang benar. Akidah yang benar. Seperti itu. Imam Ahmad dipenjara 3 periode dari periode penguasa pada saat itu. Ma'mun ibn Harun ar-Rasyid. Kemudian datang anaknya. Al-Mu'tasim. Bin Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Kemudian saudaranya Mu'tasim. Kemudian datang anaknya Al-Wasik. 3 ini.
Kemudian terakhir datang Mutawakkil, saudaranya Wasik ibn Ma'mun, Wasik ibn Mu'tasim, saudaranya Mutawakkil. Inilah dari sinilah yang akhirnya Imam Ahmad mendapatkan pemimpin yang di atas manhaj as-salaf. Iya. Iya, di antara mereka yang bersama Imam Ahmad ini ada yang sudah meninggal dalam penjara. Iya, meninggal di dalam penjara. Al-Buwaiti, sahibu Syafi'i. Di antaranya lagi Muhammad ibn Nuh. Kemudian Nu'aim bin Hammad. Di antaranya lagi Abdullah bin Nasr Al-Khuzai kalau tidak salah namanya. Ini yang berat. Iya. Didatangkan kepada Mu'tasim. Iya. Kemudian diperhadapkan, disuruh untuk mengutarakan Al-Quran kalamullah wa makhluk. Tidak mau. Iya. Al-Quran kalamullah wa makhluk. Malah bilang begitu. Iya. Memegang dari al-haq. Kemudian setelah itu dibunuh. Lihat bagaimana mereka berpegang dengan akidah yang benar, itu terjadi fitnah. Seperti itu, orang yang berada di atas al-haq, iya, pasti ada saja orang yang tidak menyukainya. Dan itu ujian. Itu ujian, bagian dari ujian. Iya, ini fitnah besar pada saat itu, menimpa beberapa imam. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Diperintah untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, tidak mau, karena maslahat besar pada saat itu disebutkan. Ya, orang-orang sudah menunggu mengambil fatwa dari Imam Ahmad Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Berganti pemimpin masih tidak mau. Bersabar. Ini ada permasalahannya nanti insyaallah di Kitabut Tauhid. Berkaitan tentang hal seperti ini, bersabar di atas al-haq atau mengatakan kekufuran tapi dibebaskan dari hal tersebut. Nah, itu ada permasalahannya. Jadi ini Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, berdalilkan dengan ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amr. Ini dalil pertama, ala lahul khalqu wal amr. Dari Al-Quran. Ala lahul khalq wal amr. Untuknya lah al-khalq, yaitu ciptaan. Makhluk. Dari semua makhluk, apa yang Allah ciptakan, itu makhluk, disifati dengan al-khalq. Makhluk, masdar. Bermakna maf'ul. Wal amr di sini masuk padanya apa? Al-Quran. Masuk padanya Al-Quran. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dari sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara makhluk dengan yang bukan makhluk. Antara al-khalq dengan al-amr. Maka siapa yang tidak membedakan? Man lam yufarriq bainal khalqi wal amr faqad kafar, li'anna Allah farraqa bainahuma. Maka siapa yang tidak membedakan dua ini, maka dia telah kufur. Kenapa? Jawabannya karena Allah itu membedakan antara khalq dengan makhluk. Al-khalq dengan al-amr. Itu salah satu dalil menunjukkan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Khawla bintul Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dalik. Kata Nabi SAW, siapa yang dia sampai pada suatu tempat, kemudian dia membaca berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna, apa itu? Al-Quran. A'udzu bikalimatillahi tammah. Al-Quran. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Maka Allah akan berikan keamanan dan tidak ada yang bisa membahayakannya walaupun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Pendalilannya
Nabi SAW mengajarkan kita untuk isti'adah kepada kepada Al-Quran. Dan Al-Quran sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh beristi'adah dengan sifat Allah. A'udzu biwajhik. Ada. Kalau diartikan Al-Quran itu makhluk, berarti Nabi beristi'adah kepada makhluk, mengajarkan kita beristi'adah kepada makhluk. Dan itu apa? Itu kesyirikan. Beristi'adah kepada makhluk pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah itu apa? Kesyirikan. Menunjukkan Al-Quran itu apa? Bukan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi dari sifat Allah Subhanahu wa taala, min kalamillah. Dan itu boleh. Beristi'adah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Banyak dinukil dari Nabi SAW, a'udzu biwajhik, binuri wajhik. Banyak. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya tentang sifat wajah. Jadi itu permasalahan, Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Jadi ghairu makhluk ini disebutkan apa? Untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul kalamullah hakiki. Bukan makhluk. Jadi ini kalimat itu penguat pada apa yang datang pada penamaan kalamullah. Kalau dikatakan Al-Quran kalamullah, itu sudah menunjukkan Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari sifat kalam Allah, iya kan? Tapi didatangkan ini ini dia. Kalimat seperti ini kadang didatangkan itu dengan dua hal atau tiga. Pertama, untuk memperjelas kalimat yang datang dalam Al-Quran sendiri, yaitu kalamullah. Yang kedua, untuk mengangkat iham, sangkaan. Kalau dikatakan Al-Quran kalamullah, lihat, tak kala datang mereka yang mengatakan Al-Quran kalamullah wa makhluk, kan? Maka orang yang cuma mengatakan Al-Quran kalamullah itu akan ada iham pada mereka. Apa yang diinginkan ini? Inilah yang disebut dengan Imam Ahmad madhab al-Waqifiyah. Madhab al-Waqifiyah ini bagian dari madhab Jahmiyah. Dikatakan al-Waqifiyah, Al-Quran kalamullah, kemudian berhenti. Apa maunya? Tak kala tersebar fitnah seperti itu, maka wakaf di situ tidak boleh lagi. Karena itu sudah mengarah kepada pemikiran siapa? Jahmiyah. Sebelumnya tidak ada masalah. Tapi tak kala datang fitnah, maka tidak boleh lagi berhenti di situ. Karena itu akan mengarah kepada madhab siapa? Pemikiran Jahmiyah al-Waqifiyah namanya. Jadi Jahmiyah itu banyak. Ada Jahmiyah al-Manfiyah yang menafikan sifat kalam. Ada Jahmiyah al-Waqifiyah, ini dia. Ada Jahmiyah namanya al-Lafziyah. Itu banyak dia mereka bentuknya. Jadi tidak boleh kita katakan Al-Quran kalamullah. Sudah. Tapi harus ditambah dengan apa? Ghairu makhluk. Ini tadi. Pertama, untuk mempertegas kalimat dari kalamullah. Kenapa? Karena kalamullah itu sudah menunjukkan Al-Quran adalah sifat Allah. Paham? Kemudian didatangkan lagi untuk apa? Mengangkat iham. Dan yang ketiga adalah membantah pemikiran yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Al-Quran kalamullah wa huwa makhluk. Jadi itu tiga. Ini namanya al-alfaz al-mufassir mubayyin namanya. Jadi itu pokok pentingnya yang perlu kita ketahui dalam pembahasan Al-Quran. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari ijma', jangan bilang. Dari sahabat sudah mengarah ke sana. Disebutkan dalam tafsir menafsirkan Abdullah bin Abbas ghairu dhi'i wajin, dikatakan di situ ghairu makhluk. Itu sudah ada. Isyarat ke sana. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, itu dalam Al-Quran ada, dalam sunnah ada, ijma' jangan bilang. Ijma' jangan bilang, banyak penukilan dari imam-imam yang menunjukkan Al-Quran itu kalamullah. Jadi itu kalimat ditambah itu dengan tiga hal tadi. Pertama, apa pertama tadi? Memperjelas kalimat yang datang dalam Al-Quran tentang kalamullah. Artinya
kalimat kalamullah itu sudah menunjukkan bahwasanya bukan makhluk. Ya kan? Iya, tapi ditambah untuk memperjelas lagi karena bilang tadi datangnya fitnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu kadang dia menambah satu lafaz-lafaz yang dengan 3 maksud tadi itu karena adanya orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah tentang permasalahan suatu masalah dalam akidah. Iya, seperti orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala alin ala arsyihi mukhtalitan bi khalqihi atau mukhtalitun bi khalqihi. Lihat. Ini keyakinan parah ini. Allah tinggi di atas tapi bercampur dengan makhluknya. Bagaimana caranya? Sudah syaratkan kemarin kan? Iya, ada yang meyakini Allah di atas, kemudian apa? Bercampur dengan makhluknya. Atau Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kun, itu Allah bersama makhluknya. Lihat, bercampur. Iya. Maka datang Ahlussunnah wal Jamaah katakan Allah alin ala arsyihi fawqa khalqihi ba'inun min khalqihi. Mustawiyan ala arsyihi, di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya, tinggi di atas seluruh makhluknya dan terpisah dengan makhluknya. Lihat, ba'inun min khalqihi ini tambahan. Iya. Dari lafaz Allah di atas, tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya, itu sudah terbetik bahwasanya Allah itu tidak bersama dengan makhluknya, tidak bercampur. Tapi kenapa ditambah 3 tadi? Ya, memperjelas makna yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat Allah. Kedua, mengangkat iham. Ya, mengangkat iham. Dan yang ketiga, membantah apa? Iya, untuk membantah kebatilan dari pemikiran-pemikiran yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan tersebut tertentu itu. Bisa dipahami nih? Saya ringkas. Bisa? Kita selesaikan ini. Masih ada 2. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Lanjut. Itu yang tadi, tambah-tambahan tadi itu untuk menegaskan saja dari kisahnya Imam Ahmad. Itu banyak faedah kalau mau dibahas itu. Jadi orang berpegang teguh dengan sunnah itu tidak santai-santai. Makanya dikatakan orang yang berpegang dengan sunnahku, apalagi di akhir zaman kata Nabi SAW, seperti orang yang menggenggam apa? Bara api. Itu di zaman mereka. Ada Imam Ahmad, ada Imam Bukhari. Iya, gunung semua dari sisi ilmu dan seterusnya. Iya, tapi besar juga fitnahnya. Bagaimana lagi yang belakang ini? Iya, ini dia, tambah besar lagi. Tambah besar lagi. Jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu tidak santai-santai. Iya, ada rintangan-rintangan berat. Iya. Jangankan para imam, Nabi SAW tak kala menyampaikan tauhid. Ya kan, sudah berlalu di mana? Di siratu sittatu mawadi minas sirah. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW diperintah hijrah? Perintah sabar? Karena apa itu? Ya, adanya gangguan dari orang-orang yang tidak suka kepada dakwah Nabi SAW. Kalau Nabi saja seperti itu, bagaimana lagi kita? Ya. Jadi kalau mau seorang yang berpegang teguh itu seperti itu. Harus siap. Celaan, cercikan dan seterusnya. Cercaan. Tidak dengan santai-santai. Taib. Al-Quran kalamullah. Munazzalun sudah. Dalilnya sudah semua. Minhu bada'a. Ghairu makhluk minhu bada'a. Al-Quran itu darinya lah. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walakin haqqal qawlu qawlu minni. Ini dari Al-Quran. Walakin haqqal qawlu qawlu minni. Itu menunjukkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Al-Quran itu darinya. Al-Quran itu darinya. Kemudian wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu. Ini disebutkan ada 3 penafsiran dari makna ilaihi ya'ud. Pertama, ilaihi ya'ud hukmuhu, hukmul Quran.
Ini yang pertama. Ilaihi ya'ud hukmul Quran. Kemudian yang kedua, ilaihi ya'ud, yaitu wasfuhu. Ini sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Wasfuhu. Iya, ilaihi ya'ud yaitu wasfuhu, yaitu Al-Quran. Wasfullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga, ilaihi ya'ud, yaitu Al-Quran itu sendiri akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, di akhir zaman. Iya, sebagaimana dalam hadis disebutkan. Iya. Bahwasanya Al-Quran tersebut akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Dari mushaf itu akan hilang, dan apa yang ada dalam dada manusia itu juga akan diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dihafal. Iya. Dan apa yang ditulis dalam mushaf itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu makna dari ilaihi ya'ud. 3 makna tadi. Ya, ilaihi hukmuhu. Yang kedua, ilaihi wasfuhu, dan yang ketiga ilaihi, kembali kepadanya apa itu? Ya, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu berkaitan tentang Al-Quran kalamullah. Ya, itu ditulis baik-baik. Iya. Jadi apa yang saya kasih itu kesimpulan. Ya. Kalau antum mau bahas panjang itu ada tempatnya. Ya, nanti di Aqidah Wasithiyah itu lebih lebar lagi sedikit. Permasalahan tentang kalamullah. Begitu pula ru'yah dan selainnya. Lebih tinggi sedikit. Nanti naik lagi di syarah, nanti naik lagi di Matan Aqidah Tahawiyah. Di situ baru kita bahas lebar pembahasan tentang apa yang diinginkan oleh faedah-faedah tentang berkaitan tentang sifat-sifat atau akidah yang disebutkan oleh salaf dalam kitabnya. Baik, kemudian kita baca ini. Selesai ya? Ini masih ada tambahannya nanti, tapi apa yang disebutkan oleh penulis di sini itu gambaran umum saja tentang Al-Quran kalamullah. Kemudian apa lagi? Munazzalun, kemudian ghairu makhluk, kemudian minhu bada wa ilaihi ya'ud. Iya, tapi poin penting di situ adalah ghairu makhluk. Nah, inilah yang banyak diselisihi oleh siapa yang menyelisih Ahlussunnah dalam permasalahan kalam. Ya. Permasalahan kalam sudah disebutkan kemarin, ya kan? Al-Asy'ariyah kenapa menyebut Al-Quran kalamullah makhluk? Karena keluar dari Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jibril mengambil dari Allah dengan mendengar suara dan huruf atau tidak? Tidak. Tapi diambil dengan ibarat, kemudian disampaikan kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad. Tak kala Jibril menyampaikan kepada Muhammad, didengar oleh Muhammad, maka yang didengar oleh Muhammad ini ucapannya Allah atau ucapannya Jibril? Ucapannya Jibril. Iya, kemudian disampaikan kepada kita. Itu Al-Quran. Berarti Al-Quran di sini apa? Makhluk, karena keluar dari Jibril. Begitu. Jadi yang mengatakan Allah memiliki sifat kalam, tapi berkaitan dengan zatnya yang disebut dengan kalamun nafsi, berarti dia berkeyakinan Al-Quran kalamullah makhluk. Kalamullah makhluk. Iya. Makhluk. Nah, itu nanti ada pembahasannya sedikit tentang berkaitan dengan hal tersebut. Qala rahimallahu ta'ala min kalamillahi subhanahu Al-Qur'anul Azim. Iya. Dari kalamullah adalah Al-Qur'an Al-Azim, Al-Qur'an yang agung. Al-Qur'an yang agung. Sebagaimana datang dalam ayat ya, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim, disifati dengan azim di surah Al-Hijr. Kemudian kata beliau, wa huwa kitabullah
Al-Mubin. Iya. Dia adalah, Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Iya, tilka ayatul kitabil mubin. Itu dalilnya. Ini sifat-sifat dari Al-Quran. Wa habluhu al-matin, dan talinya yang kuat. Iya. Sebagaimana Allah firman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Iya, bihablillah, itu dengan tali Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Al-Quran. Kemudian wasiratuhu al-mustaqim. Itulah jalannya yang lurus. Jalannya yang lurus. Itu Al-Quran. Seorang yang mengambil petunjuk dengan Al-Quran itu akan mendapatkan jalan yang lurus. Iya, jalan yang lurus. Jadi sifat Al-Quran itu dengan as-siratul mustaqim. Artinya Al-Quran itu pemberi petunjuk. Iya. Maka siapa yang mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka Al-Quran tersebut itu mengantarkan mereka kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Tanzilu Rabbil Alamin. Iya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisani arabiyyin mubin. Ini dalam ayat, ya. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin, di surah Syu'ara. Ya, turun bersamanya ar-ruhul amin. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ya, Jibril yang membawa kalamullah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Munazzalun ghairu makhluq. Ini sudah kita bahas. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Iya, dia tahu bahwa Al-Quran itu munazzalun. Iya, ghairu makhluq. Ini sudah kita sebutkan dalilnya. Ya. Bagaimana Al-Quran menunjukkan akan hal tersebut. Yang kedua sunnah Nabi SAW. Yang ketiga apa? Ini ijma'. Ya, banyak. Ya. Dari ulama yang menukil kesepakatan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Ya, karena itu bagian dari kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalamullah itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Minhu bada wa ilahi ya'ud. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ini sudah. Wa huwa suwarun muhkamat wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat. Jadi dalam Al-Quran itu ada surah-surah yang jelas. Ya kan? Kemudian ayat-ayat yang jelas pula. Iya. Berapa surah? 114 surah. Ayat berapa ayat? Berapa ayat dalam Al-Quran? 6.666. Berapa huruf? Atau berapa kalimat? Kemudian berapa huruf? Ada yang menghitungnya? Ada, saya pernah dapat, cuma susah hafalnya, banyak sekali, puluhan ribu. Iya. Ini menunjukkan Al-Quran itu huruf wa kalimat. Itu intinya. Padanya surah, kemudian ayat. Ya, dalam Al-Quran itu ada huruf wa kalimat. Huruf wa kalimat itu dari Al-Quran. Al-Quran itu padanya huruf wa kalimat. Karena sebagaimana kita yakini kalamullah itu dengan apa? Huruf wa saut. Iya, huruf wa kalimat jelas. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan fi kitabillah. Berarti Al-Quran itu apa? Ada hurufnya. Apa yang antum lihat itu huruf. Iya. Itu huruf. Jadi Al-Quran dalamnya ada surah, kemudian ada ayat, kemudian ada kalimat. Kalimat itu
lebih kecil daripada surah atau ayat. Iya. Kalimat atau kalimat. Hah? Apa kalimat? Hah? Iya, ada isim, fi'il dan seterusnya. Ya? Kemudian ada huruf. Nah, ini huruf. Iya. Kata Nabi SAW, man qara harfan fi kitabillah falahu 10. Iya. Falahu hasanan. Apa? Man qara harfan fi kitabillah falahu hasanah wa hasanat. Iya, wa hasanatun 10 amsalihha. Kemudian wala aqulu alif lam harf, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Ya. Jadi kalau antum baca 3 huruf dapat 30 pahala. Ya, itu baca. Ya, antum tadabburi lagi, antum amalkan lagi lebih daripada itu. Ini dalil menunjukkan Al-Qur'an itu ada huruf di dalamnya. Allah bicara dengan huruf karena Allah bicara dengan huruf. Allah bicara dengan huruf. Taib. Kemudian kata beliau, man qara'ahu fa'arabahu. Siapa yang membacanya kemudian dia meng'irabnya. Iya. Dia baca ayat kemudian dia i'rab. Nah, i'rab ini artinya dia menegakkan huruf-hurufnya dengan benar. Iya. Menyebutkan huruf dengan benar. Tidak ada lahan di situ, tidak ada kesalahan. Iya. Sya dengan sa, iya. Jangan semuanya sa. Iya, so. Iya. Itu sinnya itu sa, sya, za, so, itu beda. Jangan sama rata, sa. Ya. Jadi siapa yang baca, ini akan datang nanti dalilnya. Walaupun dalilnya ini lemah, ya. Kemudian dia i'rab. Falahu bi kulli harfin 10 hasanat. Maka dia untuknya setiap huruf yang dia baca ada 10 kebaikan. Jadi kalau dia baca dan benar bacaannya, itu kata beliau dapat kebaikan 10. Ini sebagaimana dalam hadis tadi yang disebutkan. Ya, man qara harfan fi kitabillah falahu hasanah wa hasanah 10 amsalihha. Iya. Kemudian dikali 10 lagi dari kebaikan itu menjadi 10, dapat 10. Lahu awalun wa akhir. Jadi untuknya lah yang pertama dan terakhir itu semua dari Al-Qur'an. Iya. Wa jaza wa ab'ad, bagian-bagiannya, juz-juznya. Iya. Matluun bi alsinah, mahfudun fis sudur, masmu'un bil adan, maktubun fil masahif. Ini nanti pembahasannya lain. Ini masuk dalam pembahasan Al-Qur'an itu bagaimanapun seorang dikatakan dia tasarrufnya, dia lakukan apa pada Al-Quran itu adalah tetap kalamullah dari 5 sisi. Ya, dibaca, ditulis, dilihat, didengar dan dihafal. Iya, dari lima arah ini itu semuanya adalah Al-Quran. Bagaimanapun, yang dibaca Al-Quran, yang didengar Al-Quran, yang ditulis Al-Quran. Apa lagi? Yang dihafal kalamullah semuanya. Kemudian yang dilihat itu semua adalah kalamullah. Ini masuk dalam pembahasan nanti insyaallah kita selesaikan di pertemuan berikutnya, ya. Karena ini ada pembahasannya. Ada pembahasannya nanti insyaallah taala. Baik. Sekian cukup dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.